Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan memberikan pembahasan tentang soal praktikum di lab work 1 kemarin. Jadi, kalau kemarin itu pertama kalinya kalian ngerjakan soal logika, itu contoh paling mudah ya. Penyelesaiannya bisa menggunakan konsep-konsep yang sebenarnya udah familiar buat anak SMA, cuman tinggal pemahaman problemnya baru menerapkan konsep yang kalian pahami tadi ke problem. Soal pertama itu bisa diselesaikan dengan pendekatan kombinasi, bisa juga diselesaikan dengan pendekatan deret hitung. Soal kedua itu bisa diselesaikan dengan deret ukur. Kita lanjut ke slide berikutnya. Kita mulai dari soal pertama. Soal pertama itu tentang salaman. Saya bacakan lagi soalnya. Bunyinya adalah, di dalam sebuah pesta terdapat N orang yang hadir dalam ruangan. Jika setiap orang saling bersalaman satu sama lain masing-masing satu kali, buktikan bahwa jumlah total salaman adalah setengah N dikalikan N minus 1. Nah, kemarin itu ada yang jawab mirip kayak gini. Di slide ini tuh saya punya tabel dengan 3 kolom. Kolom yang pertama itu isinya tentang jumlah orang. Kolom yang kedua isinya tentang simulasi proses salamannya seperti apa. Kolom ketiga itu tentang jumlah setengah N dikalikan N minus 1. Kita mulai dari kasus pertama, di mana ada 2 orang bertemu, sebut saja itu A dan B. Di sini, proses salamannya adalah A menuju B dan bersalaman dengan B. Jumlah salamannya ada 1. Nah, kolom yang ketiga juga berisi angka 1. Kita langsung ke kasus setelahnya, ada 3 orang, sebut saja A, B, dan C. Proses salaman yang terjadi adalah A mendatangi B dan bersalaman dengan B. Kemudian A mendatangi C dan bersalaman dengan C. Setelah itu, B mendatangi C dan bersalaman. Nah, C itu karena udah didatangin sama A dan B, jadi dia tidak perlu mendatangi siapa-siapa. Total ada 3 kali salam. Di kolom yang ketiga, isinya juga 3 kali. Nah, sebagian besar dari kalian itu menjawab soal ini ya dengan cara kayak gini, cuman nyocokin antara isi dari kolom kedua dengan isi dari kolom ketiga. Perlu saya tekankan, ini namanya pengecekan. Cuman buat ngecek rumusnya benar atau salah, tapi tidak membuktikan rumusnya itu berasal dari mana. Yang kemarin ngerjainnya masih salah, nggak perlu berkecil hati. Anggap saja soal praktikum di lab work 1 kemarin itu sebagai pretest dari saya untuk mengetahui di level mana kalian mulai belajar. Biasanya kalau kita itu mulai belajar kan kita perlu tahu kita udah di level expert atau masih di level beginner. Berdasarkan hasil lab work 1 kemarin, saya bisa menyimpulkan bahwa sebagian besar di kelas ini masih ada di level beginner, nggak apa-apa. Nanti di akhir semester kita ukur perubahannya, namanya progres belajarnya orang kan mungkin beda-beda ya. Ada yang dari beginner langsung jadi expert, ada yang jadi beginner ke intermediate, ada yang dari beginner masih ke beginner. Untuk kayak gini, ya saya ngasih nilainya berdasarkan skill yang dari beginner ke expert, ya dapat A, yang ke intermediate dapat B, yang masih beginner juga dapat C. Kenapa kayak gitu? Karena kalau semuanya dapat A, kan juga jadi nilai A-nya itu nggak trusted gitu loh, nggak bisa dipercaya. Padahal kan kalau kalian nanti magang, dan seterusnya yang dilihat juga nilai, dan harapan saya itu nilainya ya sesuai skill. Makanya dalam mata kuliah ini yang saya hitung dan saya masukkan sebagai nilai ya skillnya. Jadi kalau misalnya kalian itu nemu soal dan nggak bisa, kalian tanya ke saya. Jangan cuma fokus ke nilai, tapi fokus ke skill yang harus kalian miliki.
Di pemrograman 1 ini skill yang paling banyak diasah itu bukan mempelajari bahasa C++-nya, tapi lebih mempelajari bagaimana kalian itu belajar logika pemrograman. Memang ada yang bilang bahwa orang yang pinter pemrograman itu biasanya pinter matematika. Kenapa? Karena sebagian besar permasalahan pemrograman itu bisa didekati dengan konsep matematika. Tapi bisa ngitung doang nggak cukup, kalian harus benar-benar tahu konsepnya ini seperti apa dan bisa diterapkan di problem seperti apa gitu. Oke, ini selingan doang. Kita lanjut ke pembahasan tentang soal. Kita balik lagi ke soal nomor 1 tentang jumlah salaman tadi. Soal nomor 1 kan bisa didekati dari dua arah ya. Yang pertama dari kombinasi, yang kedua dari deret hitung tadi. Kombinasi sebenarnya konsep yang sangat familiar di masa kalian SMA, jadi nggak saya jelasin lagi. Nanti bisa kalian cari sendiri kalau misalnya lupa. Di sini langsung saya tuliskan rumusnya. Jadi kalau kombinasi dua orang dari n orang itu rumusnya seperti ini. C n orang ke 2 orang sama dengan n faktorial dibagi n minus 2 faktorial dikalikan 2 faktorial. Yang hasil akhirnya adalah setengah n dikalikan n minus 1. Jadi gampang kan kalau misalnya pakai rumus kombinasi ini, cuman kalian harus paham bahwa salaman itu memang case-nya seperti itu. Ada n orang, di mana tiap proses salaman itu melibatkan 2 orang gitu ya. Itu namanya case kombinasi. Makanya kalau kalian itu belajar matematika, itu nggak boleh cuman ngafalin rumusnya, tapi harus tahu konsepnya. Biar kalau misalnya di dunia nyata itu ada kasus logika yang butuh kayak gini, itu kalian tahu apa yang harus diterapin. Teknologi game itu kan kita ngoding buat game ya, kita bikin program buat game. Nah, di game itu ada banyak sekali logika yang harus kalian kuasai, makanya di pemrograman 1 ini kalian harus memperkaya diri dengan logika, gitu. Nah, kalau misalnya kalian itu lupa dengan konsep kombinasi, masih ada konsep lain yang mungkin aja kalian ingat dan bisa kalian gunakan, yaitu deret hitung. Untuk kasus deret, biasanya bisa dimulai dengan mensimulasikan proses salamannya seperti apa. Di sini saya punya satu tabel, isinya itu 3 kolom. Kolom pertama adalah jumlah orang dan siapa saja orangnya. Kolom kedua berisi tentang simulasi proses salamannya itu seperti apa. Kolom ketiga berisi tentang total jumlah salamannya berapa. Kita mulai dari kasus pertama. Ada 2 orang, sebut saja A dan B. Jadi proses salamannya seperti ini, A mendatangi B. Kalau dihitung, A mendatangi orang lain 1 kali. Nah, karena B sudah didatangi oleh A, maka B tidak mendatangi siapapun. Jadinya total salamannya 1 ditambah 0, yaitu 1 kali. Kemudian untuk kasus yang kedua, ini kan ada 3 orang, sebut saja A, B, dan C. Proses salamannya kayak gini, A mendatangi B, kemudian A mendatangi C, dilanjut dengan B mendatangi C. Karena C sudah didatengin sama A dan B, jadi C tidak mendatangi siapa-siapa. Akhirnya kalau dihitung, A mendatangi orang lain sebanyak 2 kali, B mendatangi orang lain sebanyak 1 kali, dan C mendatangi orang lain sebanyak 0 kali. Totalnya adalah 2 ditambah 1 ditambah 0, sama dengan 3 kali. Kemudian, kita lanjut kalau jumlah orangnya ada 4, sebut saja A, B, C, dan D. Nah, proses salamannya, A mendatangi B, A mendatangi C, A mendatangi D. Kemudian B mendatangi C, B mendatangi D, dilanjut dengan C mendatangi D. Karena D sudah didatengin sama A, B, dan C, maka D tidak mendatangi siapapun.
Jadi kalau di total jumlahnya adalah 3 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 0 kali, itu sama dengan 5 kali. Nah, kalau kita lihat lagi, total jumlah salaman setiap orang membentuk deret hitung seperti ini, 0 ditambah 1 ditambah 2 sampai n-1. Gitu. Gimana cara ngitungnya deret hitung? Kita lanjut ke slide selanjutnya. Di slide ini ada rumus deret hitung. Kalau dibaca rumusnya kayak gini. Hasil penjumlahan angka yang di dalam deret dari suku pertama sampai suku ke n sama dengan setengah kali jumlah suku dikalikan dalam kurung suku pertama ditambah dengan suku terakhir kemudian tutup kurung. Nah, di soal sebelumnya kita tahu bahwa suku pertamanya adalah 0, sedangkan suku terakhirnya adalah n-1. Jadi kalau misalnya dimasukin ke rumus, jadinya kayak gini. Setengah dikalikan n, dikalikan lagi dalam kurung 0 ditambah n-1 baru tutup kurung. Hasil akhirnya adalah setengah kali n dikalikan dengan dalam kurung n-1 tutup kurung. Kayak gini. Ini dari sini kan kita sudah menemukan dua cara untuk membuktikan bahwa jumlah salaman ada setengah n dikalikan n-1. Bagaimana dengan soal nomor 2? Untuk soal nomor 2, karena kalian udah tahu caranya ngerjakan soal nomor 1, jadi soal nomor 2 itu saya minta kalian untuk ngerevisi kerjaan kalian, silakan dikerjakan lagi soal nomor 2. Saya sarankan, biar lebih enak ngerjainnya, kalian simulasikan dulu bagaimana jalannya Tower of Hanoi ini kalau kalian harus memindahkan piringan-piringan dari tiang satu ke tiang yang lain. Di Math is Fun itu sudah ada caranya, jadi kalau misalnya kalian tekan satu tombol, itu piringannya itu sudah berpindah-pindah otomatis. Jadi kalau misalnya kalian ribet buat nyari tahu gimana caranya mindahin piringan, kalian bisa melihat langkah yang ada di Math is Fun tadi. Dari situ kalian bisa nyatet piringan mana aja yang dipindahin duluan sampai langkah terakhir. Saya sarankan kalian simulasikan dari jumlah piringan 2 sampai 4 gitu, biar tahu perbedaannya dan biar tahu bagaimana perpindahan itu tadi itu membentuk deret ukur gitu. Silahkan dikerjakan, ditambah lagi dengan soal di lab work 2. Kalian kerjakan sebisanya, kita lihat nanti nilainya seperti apa, apakah skillnya itu berkembang dengan dikasih contoh kayak gini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.